Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Kajian Ramdhani di Guru Raharja YouTube channel. Kali ini kita masih membahas tentang sel pada topik yang ketiga, yaitu tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk memahami perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada beberapa faktor pembeda atau faktor pembanding antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, apabila kita lihat dari segi ukuran, sel hewan itu berukuran lebih kecil daripada sel tumbuhan. Kemudian selanjutnya yang kedua, apabila dilihat dari bentuk, maka sel hewan ini bentuknya tidak kaku, sedangkan sel tumbuhan ini berbentuk kaku. Mengapa sel tumbuhan ini berbentuk kaku, sedangkan sel hewan tidak? Karena sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, ingat ya. Kemudian yang ketiga, apabila kita lihat dari membran sel atau membran plasma, baik pada sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki membran sel atau membran plasma, yang dimana membran plasma ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat pada sel. Selanjutnya ada apabila dilihat dari inti sel, maka baik pada sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki inti sel. Nah, sekali lagi inti sel ini berfungsi untuk apa? Untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian yang kelima, apabila kita lihat dari ada tidaknya organel bernama ribosom, maka baik pada sel hewan dan sel tumbuhan, keduanya memiliki ribosom. Yang dimana ribosom ini berfungsi untuk tempat sintesis protein. Selanjutnya yang keenam, apabila kita lihat dari mitokondrianya, baik pada sel hewan dan sel tumbuhan, keduanya memiliki mitokondria, di mana mitokondria ini berperan penting dalam proses respirasi sel dan agar sel mendapatkan energi. Selanjutnya, apabila kita lihat yang ketujuh ya, ini apabila kita lihat dari ada tidaknya lisosom, maka sel hewan itu dia memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai pencernaan intrasel. Yang kedelapan, apabila kita lihat dari dinding sel, maka pada sel hewan ini tidak ada dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan ini memiliki dinding sel. Sehingga tadi ya, sel tumbuhan biasanya bersifat atau berbentuk lebih kaku daripada sel hewan. Yang kesembilan, vakuola. Vakuola apabila kita lihat pada sel hewan itu ukurannya sangat kecil sekali, sedangkan pada sel tumbuhan ukurannya sangat besar sekali. Vakuola ini berfungsi untuk salah satunya adalah menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ke-10, yang ke-10 yaitu ada plastida dan kloroplas. Atau kloroplas pada sel hewan ini dia tidak memiliki plastida atau kloroplas, sedangkan pada sel tumbuhan ini ada plastidanya. Ingat ya, kloroplas ini adalah salah satu jenis dari plastida. Plastida itu ada kromoplas, leukoplas, dan juga kloroplas, yang masing-masing memiliki fungsinya. Untuk kloroplas sendiri berfungsi untuk kegiatan fotosintesis. Selanjutnya yang ke-11 ada kita lihat dari segi badan Golgi. Oke, kalau dari badan Golgi, baik itu dari sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki badan Golgi. Nah, badan Golgi ini tadi untuk apa badan Golgi? Ya, benar. Badan Golgi adalah organel sel yang berfungsi, salah satunya adalah untuk memodifikasi materi-materi yang dibutuhkan oleh sel itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini ada sentriol dalam sentrosom. Mohon maaf ini salah nulis ya. Baik untuk pada hewan ini ada, sedangkan pada tumbuhan tidak ada. Oke, ini berperan dalam pembelahan sel ya, seperti itu. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena kamu sudah belajar hari ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video dalam YouTube channel ini bisa terus berkembang dan semakin lebih baik lagi. Kita bertemu di materi lainnya. Sampai jumpa. Dah.